Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab 5 PCD ini kita akan belajar tentang operasi konvolusi. Nah, konvolusi didefinisikan sebagai suatu proses untuk memperoleh piksel baru yang didasarkan pada nilai piksel itu sendiri dan juga tetangganya. Nah, untuk mendapatkan piksel baru tersebut harus berhubungan dengan suatu matriks yang disebut dengan kernel yang mempresentasikan pembobotan. Nah, di sini ada matriks 10 kali 8 dan kernelnya 3 kali 3. Ukuran kernel biasanya lebih kecil dari ukuran matriks citra. Nah, algoritma untuk melakukan proses konvolusi sendiri dimulai dengan memutar kernel sebanyak 180 derajat. Jadi, ini diputar, lalu hasilnya jadi seperti ini, rotasi 180. Nah, jika sudah, kita akan menentukan piksel tengah. Nah, untuk menentukan piksel tengah ini, bisa menggunakan rumus Floor size H plus 1 dibagi 2. Floor ini merupakan fungsi untuk membulatkan bilangan ke bawah. Jadi misalnya 3,5, 3,6 itu tetap akan dihitung menjadi 3. Nah, CSH di sini adalah ukuran dari matriksnya. Jadi misalnya di sini 3 kali 3, jadi size-nya 3 plus 1 berarti 4 dibagi 2, jadi 2. Lalu piksel adalah 2. Lalu untuk perhitungannya di sini misalnya kita akan menentukan pada B2,2. Jadi B2,2 di sini adalah 2. Misalnya di sini kan ada 5 3 3 4 2 1 6 3 0. Nah, kita kalikan dengan kernelnya. Di sini kernelnya min 2 0 4 7 2 5 1 3 1. Berarti kita akan mengalihkan dari kiri ke kanan. Jadi 5 dikalikan min 2, lalu ditambah 3 dikalikan 0, ditambah 3 kali 4, lalu akan ke bawah. 4 dikalikan 7 ditambah 2 kali 2 ditambah 1 dikalikan 5, 6 dikali 1 ditambah 3 kali 3 ditambah 0 kali 1. Lalu ketika semua di total akan jadi 54. Jadi pada nilai B2,2 adalah 54. Oke. Lalu di sini ada proses padding. Padding pada umumnya akan dimulai dari ukuran kernelnya. Jadi misalnya kernelnya 3 kali 3, maka sebanyak 3 kali 3 ini akan berpindah. Misalnya di sini 533. Jadi pindahnya itu akan ke kanan. Jadi 330. Begitupun sampai ke pinggir. Nah, karena di sini ada zero padding, maka nilai tepinya adalah 0. Saat untuk menggunakan zero padding yang pas adalah ketika ukuran dari matriks itu tidak memungkinkan untuk dilakukannya suatu konvolusi. Misalnya matriksnya adalah 2 kali 2 atau mungkin 4 kali 4. Nah, itu bisa kita tambahkan zero padding agar bisa ditimpa dengan kernel. Nah, lalu di sini ada codingannya ya, bisa dikupas. Nah, jika sudah, kita namakan file tadi dengan nama padding.m. Lalu kita buat file baru lagi dengan nama kalau file baru ini untuk
menguji coba keberhasilan dari source code yang ini. Jadi yang kedua ini source code-nya bebas ya. Oh ya, jangan lupa untuk mengarahkan direktori pada gambar bahan yang telah diisi. Jadi untuk menyesuaikan saja, karena jika direktorinya tidak sesuai maka tidak akan bisa. Nah, di sini ada function B, variabel B yang menggunakan function padding, lalu A di sini adalah matriks dan K adalah kernel. Sebentar. Nah, ini dijalankan. Lalu R dan C di sini adalah row dan kolom dari ukuran matriks A. Jadi matriks A ini mempunyai row dan kolom dan variabelnya adalah ini. Lalu untuk kernel variabelnya M dan N. Nah, di sini ada variabel M2 yang menggunakan function floor. Floor di sini merupakan function untuk membulatkan ke bawah. Lalu M dibagi 2, lalu untuk yang N2 menggunakan function floor yang sama, kemudian N bagi 2. Nah, agar untuk mempermudah, jadi di sini ada row column. Nah, size dari matriks A di sini kan size-nya 5,5. Jadi kalau kita klik variabel A di sini, dia akan muncul. Nah, isinya 5 kali 5 ya matriksnya. Nah, untuk kernelnya di sini nilainya 3. Jadi 3 kali 3. Nah, di sini perhitungannya dimulai. Oh, sebentar. Pada variabel M2 ini kita akan memasukkan nilai M-nya. Jadi nilai M-nya kan 3 dibagi 2. Kemudian karena dia memakai function floor, maka hasil dari 1,5 itu akan menjadi 1. Begitu pula pada N2. Nah, di sini ini ada A2, variabel A2 yang menggunakan double untuk sebagai bentuk desimal dari matriks A. Nah, di sini ada perulangan Y, M2 plus 1 sampai R min 2, R min M2. Lalu ada perulangan lagi, yaitu dari perulangan X, N2 plus 1 sampai C min N2. Nah, di sini untuk perulangan Y berarti akan dimulai dari 2 sampai 4. Kenapa 2 sampai 4? Karena di sini M2 nilainya kan 1, lalu ditambah 1 jadi 2. Jadi di sini 2 sampai R-nya berapa tadi? R-nya 5. Kurangi M2-nya 1 jadi 4. Jadi perulangannya akan dimulai dari nilai Y2 sampai 4 itu berarti 2, 3, 4, 3 kali. Lalu untuk yang X, N2-nya kan tadi 1, tambah 1 jadi 2. Sampai nilai J-nya kan 5, dikurangi N2-nya 1, jadi 4. Nah, sama ya, berarti perulangannya ada 3 kali. Kemudian, untuk nilai awalnya, Y-nya kan 2, X-nya juga 2. Lalu jum juga 0. Nah, di sini ada perulangan lagi. Jadi di dalam perulangan X tadi ada perulangan P, yaitu min M2 sampai M2. Min M2 nilainya 1, jadi min 1 sampai 1. Begitu pula dengan perulangan Q. Nah, di sini perulangannya dimulai ketika nilai P min 1, lalu nilai Q min 1.
di sini nilai jum adalah 0 ditambah K. Ini rumusnya diambil dari sini ya. Nah, jika sudah, kita tinggal memasukkan saja nilai-nilainya. Jadi, seperti nilai P di sini, min 1, ditambah M2-nya 1, kemudian ditambah 1, Q-nya nilainya min 1, ditambah N2 nilainya 1, ditambah 1. Kemudian dikalikan dengan matriks A2, di sini Y-nya berapa? 2, dikurangi P-nya min 1. Kemudian X-nya 2, dikurangi Y-nya min 1. Lalu kita total semuanya hingga menjadi 0 plus K 1,1 dikalikan matriks A2 3,3. Nah, kita lihat di sini K 1,1 berarti 0. Lalu untuk matriks A2-nya 3,3, baris 3, kolom 3. Baris 3, kolom 3, 6. Nah, berarti 0 ditambah 0 kali 6 sama dengan 0. Nah, jumlahnya di sini tetap 0. Nah, selanjutnya nilai Q akan bertambah. Jadi, sesuai perulangannya tadi, nilai Q-nya habis min 1, 0. Berarti di sini Q-nya menjadi 0. Dan prosesnya pun sama seperti tadi. Kita inputkan lagi, sehingga menghasilkan K 1,2 dikalikan matriks A2 3,2. Nah, kita lihat lagi. K 1,2 berarti K baris 1 kolom 2. Baris 1. Nah, di sini ada min 1 baris 1 kolom 2. Lalu untuk matriks A2 3,2. Baris 3 kolom baris 3 berarti 1 2 3. Kolom ke-2. Jadi 6. Ya, karena baris itu mendatar dan kolom itu menurun. Jadi 1 2 3. Baris 3 kolomnya kolom kedua. Oke, jadi 6 ya. Jadi 0 ditambah min 1 kali 6 sama dengan min 6. Lah, jumlahnya kan sudah berganti menjadi min 6. Lalu kita tambahkan lagi Q-nya. Nah, di sini nilai Q-nya jadi 1. Lalu kita masukkan lagi sesuai tadi, diinputkan jumlahnya min 6, lalu semuanya ditotal menjadi K. Didapatkan nilai K 1,3 dikali A2 3,1. K baris 1 kolom 3. K baris 1 kolom 3 berarti 0. Nah, lalu A2-nya baris 3 kolom 1. Baris 3 kolom 1 berarti 5. Nah, jadi 6 ditambah 0 kali 5 adalah 6. Nah, karena nilai Q di sini sudah terpenuhi, maka kita akan ganti ke nilai P. Nah, nilai P di sini akan bertambah satu lagi, jadi di sini P-nya 0. Perhitungan ini akan terus berlanjut dengan P 0 dan Q-nya akan dimulai lagi dari perulangan awal, yaitu Q-nya min 1. Nah, Q-nya min 1 lalu akan bertambah lagi 1, 1, 1 hingga nilai Q-nya terpenuhi. Jika nilai Q sudah mencapai 1, maka dia akan berpindah ke P. Jadi, sekarang ganti P-nya yang 1. Nah, saat P-nya 1, maka akan dimulai dari Q-nya min 1 hingga 1 lagi. Begitu terus, hingga nilainya sudah terpenuhi di sini. Nah,
Jika semua perulangan sudah tercapai, maka akan didapatkan hasil seperti ini ya. Itu akan ditampilkan dalam variabel b y min m2, x min n2. Dan semua perulangan ini akan diproses menggunakan source code yang ini untuk menguji hasil tesnya. Jadi ini adalah hasilnya. Matriks 3, 0, 2, 0, 2, 6, 6, 0, 2. A di sini adalah matriks dan K di sini adalah kernel. Nah, variabel HSL ini adalah hasil dari paddingnya. Pokoknya semua perulangan harus sudah terpenuhi dari Q, P, lalu X-nya berganti, lalu Y-nya. Itu akan dilakukan secara bertahap. Di sini kan tadi yang 2-nya kan X-nya kan masih 2. Jadi itu akan dilanjut hingga perulangannya mencapai 4. Oke, kita berlanjut pada filter rata-rata. Filter rata-rata bisa disebut dengan filter penghalus atau smoothing filter, atau bisa juga disebut sebagai low pass filter. Nah, filter ini biasa digunakan untuk melakukan blurring. Jadi gambarnya itu akan ngeblur dan untuk mereduksi noise pada gambar tersebut. Nah, di sini ada source code-nya yang bisa dikopas ya. Jika sudah bisa dipastikan pada MATLAB-nya. Di sini ada variabel i. Variabel i mengandung fungsi mret. Mret itu untuk membaca gambar. Jadi dia akan membaca gambar kameramen detik. Nah, di sini ada variabel k. Variabel k di sini mengandung fungsi once. Once ini untuk mengubah pixel menjadi nilai 1. Jadi misalnya di sini kan sebentar. Di sini kan nilainya 3. Nah, 3 ini akan berubah menjadi 1. Nah, ini akan menjadi 0,1111 hingga sebanyak nilai size dari kernelnya. Jadi 3 kali 3 kan. Nah, di sini nilainya akan berganti menjadi 1 dibagi 9. Lalu di sini ada variabel HSL yang akan menyimpan hasil dari function padding ini. I adalah matriksnya, lalu K adalah kernelnya. Begitu, setelah itu akan ditampilkan menggunakan function imshow. Variabel i ini akan dipanggil. Nah, setelah itu di sini ada figur imshow dengan menggunakan win8. Win8 ini untuk mengubah nilai desimal ke integer. Nah, jadi win8 itu untuk mengubah nilai desimal dan integer dari variabel untuk mengubah nilai desimal ke integer dari variabel hasil. Nah, untuk apa kita menggunakan figur? Figur ini untuk menampilkan gambar yang lebih dari 1, sehingga kita bisa menampilkannya karena gambarnya ini kan ada 2 bagi perbandingannya yang sebelum di blur. Nah, imshow itu untuk menampilkan gambar. Coba kalau misalnya kita tidak memakai figur.
maka dia akan hanya menampilkan satu gambar saja. Nah, bagaimana jika kita hanya menggunakan function figur? Itu tidak bisa, karena untuk menampilkan hasil dari ini variabel HSL itu harus menggunakan InShow. Jadi kita mengumpulkan dua-duanya untuk menampilkan dua gambar secara bersamaan. Oke, itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.